Ya, perkenalkan nama saya Sapri Rifani Armin dengan NIM 213020210016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penerangan pada motor bensin. Sistem penerangan pada motor bensin. Secara garis besar, sistem penerangan pada motor bensin memiliki peran penting bagi keselamatan dalam berkendara. Sistem penerangan pada motor bensin memiliki fungsi untuk memberikan penerangan melalui pencahayaan lampu yang ada pada kendaraan saat berkendara di malam hari, serta sebagai penanda bagi pengemudi di depan maupun di belakang. Lampu ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu halogen, LED, maupun HID, komponen serta fungsi dalam sistem penerangan. Yang pertama adalah saklar. Fungsi dari saklar sendiri adalah berguna sebagai penghubung dan pemutus arus listrik dari power source ke bagian tertentu yang tersambung. Selanjutnya adalah aki. Aki di sini berfungsi sebagai penyuplai energi listrik untuk menghidupkan semua komponen dari sistem penerangan ini. Yang ketiga adalah wiring atau perkabelan. Di sini fungsinya berguna sebagai jalur arus listrik, disalurkan dari baterai atau aki motor ke setiap komponen sistem penerangan. Selanjutnya adalah laser. Di sini fungsinya adalah untuk membuat lampu sen menjadi nyala berjeda atau kelap-kelip. Selanjutnya adalah lampu kepala. Lampu kepala ini berfungsi untuk penerangan yang dapat digunakan pada malam hari atau kondisi gelap maupun keadaan misalnya berkabut, hujan, dan lain-lain tergantung cuaca. Selanjutnya adalah lampu belakang. Lampu belakang ini berfungsi untuk isyarat bagi pengendara yang di belakang ketika kita akan berhenti atau melakukan pengereman. Selanjutnya adalah lampu sein. Lampu sein adalah berguna untuk memberikan penanda bagi pengemudi di depan maupun di belakang bahwa kita ingin berbelok ke kanan maupun ke kiri. Cara kerja sistem penerangan pada motor bensin. Yang pertama, cara kerja dari lampu kepala. Lampu kepala ini terdiri dari dua bagian, yaitu low beam dan high beam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai low beam. Pada saat menyalakan lampu dekat, maka arus listrik mengalir menuju jalur 56A. Lilitan di sekitar relay akan menjadi medan magnet dan membuat platina bekerja secara aktif. Lalu, arus yang mengalir dari jalur 56A akan diarahkan ke jalur 87, di mana filamen lampu berada, sehingga akan memicu cahaya terang yang muncul dari lampu jarak dekat. Dan selanjutnya yaitu high beam. Cara kerja dari high beam sendiri hampir sama dengan low beam. Perbedaannya hanyalah ada pada saklarnya saja. Dan dapat dilihat dari rangkaiannya di sebelah kanan ini. Selanjutnya lampu belakang atau stop lamp. Cara kerja dari lampu belakang ini sendiri pada saat kita melakukan pengereman, maka arus listrik akan mengalir dari baterai menuju sekring, lalu ke saklar lampu rem.
Listrik kemudian mengalir ke bohlam lampu rem dan menuju ke masa atau ground sebagai titik akhir. Saat arus listriknya mengalir, maka lampu rem akan menyala. Rangkaiannya bisa dilihat di sebelah bawahnya. Yang selanjutnya yaitu lampu sein. Cara kerja lampu sein ini adalah ketika saklarnya diarahkan ke kiri atau ke kanan, maka arus listrik akan mengalir langsung ke bohlam yang digunakan sebagai sein dan menyala putus-putus yang disebabkan oleh laser ini tadi. Selanjutnya, ya di sini perbedaan antara lampu depan dan lampu belakang. Yang pertama kita akan membahas lampu depan terlebih dahulu. Sebenarnya lampu depan ini hanya dinyalakan pada saat malam hari maupun pada saat cuaca kurang bagus, seperti berkabut, hujan, dan lain-lain. Namun, pabrikan sekarang mengeluarkan sepeda motor sudah tidak ada lagi saklar untuk mematikan lampu depan atau lampu utamanya. Yang selanjutnya adalah lampu belakang. Nah, lampu belakang ini sendiri memiliki dua filamen. Jika pada saat pedal rem tidak diinjak, maka hanya satu lampu yang menyala. Jika pedal rem diinjak, maka kedua lampunya akan menyala menjadi lebih terang. Selanjutnya kita akan membahas sistem pengisian untuk sistem penerangan. Sistem pengisian akan bekerja pada saat mesin dalam keadaan hidup. Selama mesin hidup, sistem pengisian yang akan menyuplai arus listrik bagi sistem penerangan dan komponen kelistrikan lainnya. Namun, jika pemakaian arus listrik tidak terlalu banyak dan ada kelebihan arusnya, maka arus akan mengisi muatan di aki atau baterai. Dan rangkaiannya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai perawatan dan perbaikan sistem penerangan. Sebenarnya beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat melakukan perawatan maupun perbaikan dari sistem penerangan ini ya. Yang pertama, kita dapat melakukan pengecekan pada saklar lampunya. Apakah misalnya terjadi kerusakan atau sudah tidak layak untuk digunakan, seperti tidak bisa on off atau terlalu lemah untuk pada saat menekannya. Yang kedua, kita dapat melakukan pengecekan pada setiap wiring sistem penerangan. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada terjadinya kabel yang terkelupas pada setiap rangkaian lampunya untuk mencegah terjadinya konslet atau sesuatu yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengecek keadaan lampu, yaitu apakah filamennya putus atau tidak. Karena jika hal ini putus, maka kita harus menggantinya dengan yang baru. Tidak bisa diperbaiki. Yang keempat, yaitu kita bisa memeriksa soket penghubung ke lampu. Apakah ada debu atau tidak? Karena hal ini akan mempengaruhi sistem kerja atau tidak menyalanya dari suatu lampu tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas cara penggantian lampu pada motor bensin.
Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan dalam penggantian motor bensin, tergantung dari jenisnya. Misalnya pada sepeda motor, pada mobil, tergantung tipenya. Dan di sini saya akan mengambil contoh mengenai penggantian lampu pada lampu motor, lampu sepeda motor, lampu utamanya. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara membuka batok tempat lampunya terpasang. Langkah kedua, kita dapat melepaskan soket yang terpasang pada lampu. Ya, langkah selanjutnya yaitu langsung saja lepas lampunya yang lama dari batok kepalanya, lalu kita pasangkan kembali lampu yang akan menjadi pengganti yang lama ini. Selanjutnya, masalah yang sering kita temukan dalam sistem penerangan dan cara mengatasinya. Permasalahan yang sering timbul dalam sistem penerangan ini setelah saya melakukan beberapa kunjungan ke bengkel yang ada di Palangkaraya, saya menemukan permasalahan, yaitu salah satunya yang sering terjadi itu adalah kesalahan dalam merakit kabel atau wiringnya pada saat pemasangan lampu variasi, baik pada sepeda motor maupun pada mobil. Nah, dari hal ini maka dapat menyebabkan cahaya lampunya menjadi tidak terang, saklar low beam menjadi high beam, dan hal ini juga dapat memicu terjadinya konslet atau terbakarnya arus kabelnya. Dan di sini cara mengatasinya adalah dengan cara melakukan perakitan ulang terhadap wiring itu sendiri dan melakukan perakitan secara berhati-hati supaya tidak terjadi konslet di kemudian harinya lagi. Yang selanjutnya lagi, nah ini kita akan membahas keselamatan berkendara terkait sistem penerangan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 48 Ayat 3, yaitu tentang sistem lampu dan alat pemantul cahaya, disebutkan warna lampu yang diperbolehkan. Ketentuan tersebut meliputi: 1. Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda. Yang kedua adalah lampu utama jauh atau high beam berwarna putih atau kuning muda. Yang ketiga, lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip. Yang keempat, lampu rem berwarna merah. Dan yang kelima, lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda. Dan lampu posisi belakang berwarna merah. Ya, sekian dan terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa sistem penerangan ini sangatlah penting bagi sebuah kendaraan, yaitu bisa mencegah kita dari kecelakaan dan juga bagi penanda bagi orang lain yang juga berkendara di sekitar kita, baik di belakang maupun di depan. Dari sistem penerangan ini kita juga dapat mempelajari beberapa hal, yaitu tentang perkabelan yang harusnya tidak boleh sembarangan dan harus memenuhi perhitungan supaya tidak terjadinya kesalahan arus misalnya yang bisa berakibat fatal dan bisa terjadinya konslet
maupun terbakar. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Terima kasih.